Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudih wa man sara ala nahjihi wa ta'abi ta'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para asatidzah dan ustadzah sekalian, ikhwan akhwat sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, serta adik-adik dan anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur atas segala nikmat Allah taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, baik itu nikmat lahir ataupun nikmat batin, nikmat kesempatan kesehatan, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini. Kita datang ke tempat ini, mari kita berusaha untuk mengeksplorasi atau memaksimalkan kira-kira apa saja niat kebaikan yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Apa kira-kira ya? Niat kebaikan yang pertama adalah untuk apa? Silaturahim ya, untuk menyambung silaturahim, tali kekeluargaan, kekerabatan di antara kita. Yang kedua, karena kita di tempat rihlah atau tempat wisata, ya kita niatkan untuk rihlah, untuk melakukan perjalanan, untuk melakukan tadabbur alam. Kalau pada generasi ulama-ulama kita dulu, mereka biasanya melakukan rihlah, perjalanan ini paling tidak memiliki 3 macam. Yang pertama adalah rihlah ruhiyah, perjalanan yang bernuansa rohani. Ini contohnya adalah kita melakukan safar ya, perjalanan untuk berangkat haji atau berangkat umroh ya. Itu adalah perjalanan ruhiyah, perjalanan spiritual. Jadi haji ini ibadah yang membutuhkan perpaduan, baik itu dari sisi keuangannya, kemudian dari sisi kesehatannya, fisiknya, dari sisi keilmuannya juga ada terpadu di situ ya. Niatan itu tetap harus kita miliki semuanya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Yang kedua adalah rihlah yang kaitannya dengan ilmiah, rihlah ilmiah, yaitu perjalanan untuk mencari ilmu. Ini biasa dilakukan oleh para ulama kita dulu. Mereka banyak yang meninggalkan kampung halamannya untuk berguru kepada para syuyukh, para masyayikh, ustadz-ustadz ya. Mereka berguru di sana. Ya, misalnya kita ambil contoh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau lahir di Gaza, kemudian ditinggal wafat oleh ayahnya, dibawa ibunya ke Mekah, bertemu dengan keluarga besar di Mekah, karena beliau adalah masih keturunan Bani Hashim, masih Ahlul Bait. Kemudian pada usia-usia sudah balik, usia sekitar 20 tahun, beliau ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik.
Setelah itu beliau melakukan perjalanan ke Baghdad, berinteraksi dengan Imam Ahmad bin Hambal, menjadi gurunya Imam Ahmad di Baghdad, dan meraja ataupun fatwa-fatwa yang di Baghdad itu kita kenal dengan Qaul Qadim, yaitu fatwa-fatwa yang lama. Dan akhirnya beliau melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan mengakhiri masa hidupnya itu di Mesir. Jadi ada fatwa atau Qaul Jadid di Mesir, kuburannya di Mesir ya. Mungkin Ustaz Sahuri sudah pernah ziarah ya? Ya. Oh, ya. Itu salah satu contoh ya, beliau yang walaupun usianya tidak terlalu tua, pada saat wafatnya mungkin 44 atau 45 tahun ya, tapi perjalanan hidupnya diisi dengan rihlah ilmiah yang luar biasa. Perjalanan yang berisi tentang keilmuan, berguru dari satu majelis ke majelis yang lain, yang alhamdulillah peninggalan sekarang bisa kita manfaatkan sampai abadi. Jadi peninggalannya itu melebihi daripada usianya. Seperti itulah pesan para ulama kita ya. Umur kita terbatas, bagaimana kita berusaha produktif, memiliki warisan yang bisa dinikmati oleh generasi sesudah kita. Kalau pada zaman dahulu adalah membuat buku, kemudian mengajar ya, murid-muridnya bisa tersebar luas kemana-mana, membukukan fatwa-fatwanya. Itulah yang memperpanjang usia manusia. Jadi jangan sampai kita yang nantinya kita sudah menyadari betapa pentingnya produktivitas, jangan sampai pada saat kita wafat orang-orang hanya mengenal batu nisan kita tertulis 3 kalimat saja, yaitu namanya Fulan bin Fulan siapa, kemudian tempat atau tanggal lahirnya di mana, dan wafatnya tanggal berapa. Itu hanya 3 kalimat saja, jangan sampai seperti itu ya. Kita harus meninggalkan jejak yang bisa dimanfaatkan oleh generasi sesudah kita. Apakah itu dengan menuliskan buku, apakah dengan mengajar murid-murid kita, santri-santriwati kita, apakah dengan membuat, kalau keluarga kami membuat konten YouTube ya, Inhana TV adalah dalam rangka untuk menyebarkan dakwah kebaikan dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang secara maksimal, walaupun barangkali satu saat Allah memanggil saya khususnya, insya Allah masih bisa dinikmati ilmu-ilmu dan ceramah-ceramah dalam berbagai macam momentum. Itu harapan kita semuanya. Ada rihlah ilmiah. Bagaimana kisah para muhadits dulu ya. Dalam pelajaran hadis ada rihlah fi thalabil hadis, perjalanan untuk mencari hadis. Karena tidak seperti sekarang bisa diakses di internet untuk memastikan hadis itu apakah valid atau tidak. Kalau zaman dahulu dipastikan untuk bertemu langsung kepada gurunya. Jadi misalnya seorang ulama tinggal di Mekah, ada informasi satu hadis oleh seseorang yang tinggal di Madinah, maka melakukan perjalanan ke Madinah. Terus kalau di Madinah ada informasi itu pernah dulu satu majelis dengan saya, tinggalnya di mana sekarang? Oh, tinggalnya di Syam misalnya. Maka ulama ini melacak ke Syam untuk bertemu langsung dengan guru ini. Kalau ada info, dulu ada satu majelis dengan saya, sekarang tinggal di Baghdad, itu langsung bergerak berjalan ke Baghdad untuk memastikan satu hadis itu. Jadi satu hadis bisa ditempuh berbulan-bulan. Itulah kesungguhan para ulama kita dulu dalam melakukan rihlah ilmiah. Imam Malik bin Anas itu seorang imam madhab muassis ya, pendiri madhab Maliki. Beliau pernah kekurangan dana pada saat belajar. Jadi uangnya kehabisan. Maka beliau sampai menjual kayu atap rumahnya itu, digadaikan dalam rangka supaya bisa menyambung hidup dan bisa
belajar lebih lanjut. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu juga pernah dalam sebuah perjalanan kehabisan bekal, akhirnya beliau menjadi tukang panggul. Jadi seperti kuli itu ya, memanggul barang-barang kemudian mendapatkan upah dari orang yang menyuruhnya, orang yang atau majikannya ya. Itulah luar biasa ya, keilmuan dan kesungguhan yang dimiliki oleh para ulama kita dulu. Imam Ahmad ini luar biasa kesungguhannya sampai akhir hayatnya. Beliau ini mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa hidup beliau, dan rata-rata di masa hidup para imam madhab ini pemerintahnya adalah pemerintahan Mu'tazilah, yang salah satu akidahnya adalah meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Sementara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Nah, pada masa Imam Ahmad ada pemaksaan dari pemerintah harus mengikuti kepercayaan atau keimanan pemerintah supaya mengatakan Al-Quran itu makhluk, tapi beliau tidak mau. Akhirnya dipenjara, kemudian dicambuk, disiksa oleh suruhan pemerintah sampai beliau sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tetapi luar biasa ya, meninggalnya adalah husnul khotimah. Pada saat Imam Ahmad meninggal dunia, itu Imam Ibnu Khuzaimah yang hidup sezaman dengan beliau berada di Iskandaria dan bermimpi. Ketika mendengar Imam Ahmad meninggal itu, beliau sedihnya luar biasa, tapi kemudian ada hiburan dalam mimpinya. Dalam mimpinya, Ibnu Khuzaimah ini bertemu dengan Imam Ahmad yang berpenampilan sangat menarik, berada di tempat yang sangat indah. Kemudian ditanya oleh Ibnu Khuzaimah, "Wahai Imam Ahmad, penampilan model apa yang antum tunjukkan itu?" Kata Imam Ahmad, "Ini adalah penampilan para pelayan penduduk surga." Terus Ibnu Khuzaimah bertanya, "Apa yang diperlakukan oleh Allah kepadamu?" Kata Imam Ahmad, "Allah telah mengampuniku. Allah telah memakaikan mahkota kepadaku. Dan Allah telah memakaikan 2 sandal yang terbuat dari emas kepadaku." Masya Allah ya, luar biasa. Itulah penghormatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pendiri mazhab Hambali. Luar biasa ya. Itulah sebagian contoh dari para ulama kita. Mereka keluar dari negerinya, mereka berjalan di muka bumi ini dalam rangka untuk mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Yang ketiga adalah jenis rihlah yang berguna atau yang bertujuan untuk berjalan di muka bumi ini, menghayati dan mentadaburi fenomena yang ada di alam raya, dan itu sesuatu yang diperintahkan ya. Allah berfirman, "Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin." Berjalanlah di muka bumi ini, maka lihatlah apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang mendustakan. Jadi tujuan rihlah yang ketiga ini adalah semata-mata berjalan di muka bumi untuk mencari ya semacam inspirasi, untuk mencari pengalaman, untuk menambah wawasan, untuk menyebarkan dakwah juga masuk di sini ya. Saya ambil 2 contoh yang bisa kita ambil pelajaran tentang rihlah jenis yang ketiga. Yang pertama, seorang alim dari Cordova, Andalusia, yang bernama Khosh bin Sa'id bin Aswad. Ada yang kenal nama ini? Khosh bin Sa'id bin Aswad. Ya, namanya aneh ya.
Andalus ya, dari negeri Andalus saat itu kekhilafan Umayyah masih ada di Andalus. Beliau inilah mungkin kurang dikenal dalam sejarah, orang pertama yang menemukan benua Amerika. Nah, yang selama ini dikenal benua Amerika ini yang menemukan adalah siapa? Columbus ya, Christopher Columbus itulah yang terkenal. Padahal Columbus ini adalah generasi pelanjutnya. Columbus ini meminjam peta yang dipakai oleh Kos pada perjalanan sebelumnya. Dipinjam oleh Columbus pada titik startnya itu, kemudian diikuti sampai pada finishnya itu mengikuti jejak daripada Kos ini. Jadi Kos ini menaklukkan benua Amerika sekitar tahun 890 Masehi, kurang lebihnya. Jadi kurang lebih 1 atau 2 tahun beliau melakukan perjalanan. Beliau sampai di tempat yang namanya Bahrul Dhulum atau lautan yang gelap gulita, yaitu Samudra Atlantik. Dan beliau menamakan benua Amerika saat itu dengan Ardul Majhul, bumi yang asing, yang belum pernah terhuni oleh manusia pada saat itu. Dan sepulangnya dari perjalanan, beliau membawa bongkahan emas. Beliau bawa pada saat kembali ke Spanyol. Jadi luar biasa, itulah singkat perjalanan dari seorang alim. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang navigasi, dalam bidang geografi dan sebagainya. Dengan timnya, beliau melakukan perjalanan untuk menembus lautan yang sekian jauh sampai menemukan benua Amerika. Yang kedua, ada seorang ulama besar yang ini lebih terkenal, juga termasuk ahli sejarah ya, yaitu Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini berasal dari Maroko dan beliau memang mewakafkan dirinya untuk menjadi pelancong menaklukkan dunia. Beliau melakukan perjalanan rihla itu dari Maroko sampai ke mengarungi Afrika Tengah, Afrika Utara, kemudian sampai ke Asia Barat, Asia Tengah, sampai ke Asia Tenggara juga, dan finishnya itu sampai ke Tiongkok, sampai ke Cina. Beliau melakukan perjalanan kurang lebih selama 30 tahun. Dan beliau menempuh perjalanan itu sejauh 140.000 km. Luar biasa. Dan itu sendirian ya. Ibnu Battuta melakukan perjalanan sendirian. Yang pertama-tama beliau yang dituju adalah Mekah. Beliau berhaji ke Mekah. Dari Maroko ke Mekah itu menempuh perjalanan 16 bulan. Naik kapal, pokoknya naik darat, ditempuh selama 16 bulan. Kemudian setelah melaksanakan haji ke Mekah, kemudian ke Madinah, ikut rombongan sampai ke Baghdad, terus balik lagi. Jadi beliau dalam perjalanannya itu sampai melaksanakan haji 4 kali. Dan bahkan pada saat di India itu menjadi salah satu di antara pejabat di kerajaan India, kurang lebih tinggal di sana 6 tahun, bahkan bisa juga sempat jadi duta besar kerajaan di Delhi sana, dan sempat mampir ke Indonesia di Samudra Pasai di Aceh sana, itu kurang lebih selama 2 pekan. Nah, itulah perjalanan dari Ibnu Battuta. Beliau biasanya menjual rempah-rempah untuk bertahan hidup. Beliau ambil barang dari satu ya, dikulak maksudnya, kemudian dijual di daerah lainnya. Jadi bertahan. Sempat juga menjadi seorang dai, ustadz. Pokoknya apapun profesi dilakukan oleh Ibnu Battuta menyambung hidup
sampai sekian lama, ditinggalkan keluarganya, ibunya, keluarganya meninggal, beliau juga tidak sempat menghadirinya atau tidak sempat mengetahuinya secara langsung ya. Jadi luar biasa perjalanan Ibnu Battutah yang menorehkan dalam sejarah, jasanya luar biasa. Inilah sekilas di antara perjalanan ulama kita dulu. Mereka ini orang-orang yang luar biasa potensinya, bukan hanya satu disiplin ilmu, tapi berbagai macam disiplin ilmu mereka kuasai. Jadi kalau kita lihat perjalanan para ulama kita dulu, seolah-olah kita belum ada apa-apanya ya, belum berkontribusi apa-apa. Oleh karena itu ya, mari kita lihat potensi dalam diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing. Kita diberikan karunia seorang, kalau suami adalah istri, pendamping yang solihah. Kalau kita perempuan berarti seorang pendamping suami yang soleh, diberikan anak-anak yang soleh-solihah. Ini potensi yang luar biasa. Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing di keluarga kita, membina generasi yang robbani, generasi yang baik, yang nantinya ke depan akan bisa menjadi pelanjut perjuangan kita semuanya insya Allah. Inilah sedikit dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas partisipasi antum semuanya. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Nanti setelah acara ini kita insya Allah makan ya, makan siang. Habis ini kemudian kita akhiri pada saat zuhur ya. Monggo silakan sholat bisa di mushola sini atau di perjalanan. Terima kasih atas partisipasi antum semuanya, dan mohon maaf kalau dari kami atas nama keluarga ada banyak kekhilafan. Kami mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.